Belakangan ini ada sebuah kejadian yang sangat mengharukan sekali. Terjadi di sebuah kota yang bernama Maluku. Di sana ada sebuah kejadian menarik, kita sama-sama belajar. Mari saya saksikan bersama-sama. Jangan takut, bidan jangan takut. Tuhan Allah beserta engkau. Hamba serahkan bidan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau lindungi dia, berikan kekuatan, kesehatan dari surga. Pulihkan sakitnya, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi juga bingung kok, maksudnya ada orang, kita sendiri orang Islam bingung, loh kok ada orang Kristen berdoa untuk orang Islam? Iya. Maksudnya, padahal ya waktu dulu kan saya ada kan, kok ada kayak begini, ada orang Kristen berdoa untuk Islam baru. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, kejadian yang mengharukan ini terjadi di kota Maluku, di mana ada seorang suster yang terpapar virus corona. Dan teman-teman bisa saksikan bersama-sama di dalam video ini. Sebentar kita akan lihat bersama-sama. Teman-teman bisa lihat bagaimana ketika suster yang beragama Muslim ini, Islam, dia adalah suster Muslim yang bernama Suster Noni, yang akhirnya pada waktu dia terpapar corona, justru orang-orang Kristen itu malah mendoakannya. Saya ajak kita bersama-sama menyaksikannya. Kata semua, gandong-gandong Muslim semua berdoa. Jangan takut, bidan jangan takut. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan beserta engkau. Gandong semua, tidak ada pandang agama di sini. Ya, kita semua satu dalam Tuhan. Mari kita sembahyang. Semata yang Muslim semua kita mari. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Engkau, Tuhan Allah yang Maha Besar, yang mengasihi kami. Engkau pencipta kami manusia, Tuhan. Kami banyak kekurangan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah tinggal diam untuk melihat keadaan kami. Hamba serahkan bidan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau lindungi dia, berikan kekuatan, kesehatan dari surga. Pulihkan sakitnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus. Kau nyatakan kebesaran-Mu, Tuhan. Berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami minta berdasarkan Matius 18 ayat 19. Jika dua orang meminta kepada Allah, apapun permintaan mereka Kau kabulkan. Kami lebih dari dua, Tuhan. Kami banyak di tempat ini. Apa saja permintaan mereka dalam doa, kami percaya dalam Markus 11:24 kami akan menerima. Kami minta kesembuhan dari surga. Lindungi negeri kami, tanah air kami, daerah kami. Tuhan jaga Maluku Indonesia Raya ini. Tuhan jaga di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tolong warga negara kami, jangan ada yang ditimpa COVID lagi. Kami minta Tuhan, Tuhan berkati perjalanan mereka. Kamu serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi, timpakan, jauhkan dari segala mara bahaya maut sekalipun. Kami minta berdasarkan Tuhan Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Jika minta di dalam nama Yesus, Engkau pasti nyatakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan bagi bidan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya ini. Amin. Jalan bidang. Dadah. Tuhan serta. Dapat sehat. Sehat bidang. Dalam nama Yesus. Sehat. Dadah. Semangat bidang, semangat. Semangat. Kita bisa lihat bersama-sama teman-teman bahwa ini adalah sebuah kejadian yang menarik. Jadi sebelum suster ini dibawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih baik untuk diperiksakan, orang-orang Kristen itu berdoa. Seorang pendeta berdoa bersama-sama dengan beberapa orang Kristen mengelilingi mobil itu dan berdoa supaya terjadi satu kesembuhan. Nah, beberapa hari kemudian, teman-teman, saya mengambil video ini dari teman saya, yaitu YouTuber juga bernama Andri Tunggal. Di dalam video ini ditunjukkan bahwa ternyata Suster Noni itu dinyatakan negatif. Nah, pada waktu dinyatakan negatif, mereka, beberapa warga Maluku ini merayakan akan
istilahnya apa? Kesembuhan atau tidak jadinya sakit dari suster ini. Nah, teman-teman bisa saksikan bersama-sama cuplikan yang saya ambil dari video dari Andre Tunggal. Silakan saksikan. Terima kasih. Kakak Noni. Hari ini sama-sama kita semua masyarakat Kairatu bersukacita, bersyukur sama Tuhan karena hasil dari swab test, hasil PCR-nya dinyatakan negatif. Syukur, alhamdulillah. Kita ucapkan kepada saudara semua yang senantiasa selalu mendoakan beta, berikan dukungan par beta, dan beta kuat. Beta diberikan kekuatan, energi. Itu juga semua berkat doa dan dukungan dari saudara semua, terus istimewa saudara yang ada di Desa Kairatu Lepinta ini. Terima kasih karena terima beta kembali ke sini. Beta siap untuk melayani semua masyarakat yang ada di sini di Puskesmas Perawatan Kairatu. Iya, terima kasih. Nah, teman-teman bisa lihat bersama-sama betapa dirayakannya dengan trompet. Saya jadi teringat ketika sebuah persatuan sepak bola berhasil memenangkan sebuah piala, dan seperti itulah kurang lebih suasana yang terjadi. Dan bahkan didoakan pada waktu dinyatakan sembuh pun mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita, larut di dalam kegembiraan sang suster itu. Ini ada satu hal yang menarik sekali teman-teman, yang seharusnya kita belajar bersama-sama. Biarlah perbedaan agama di antara kita bukan malah mempertajam, bukan memperuncing, tapi justru kita jadikan sebagai sahabat untuk kita saling mengasihi, dan bahkan di situasi wabah pandemik ini kita bersatu tanpa melihat suku, agama, dan ras. Nah, teman-teman semua, saya ingin kita bersama-sama menyaksikan satu wawancara eksklusif dari Andre Tunggal kepada suster yang jadi saksi mata atas kejadian itu. Nah, Suster Nita ini adalah suster teman daripada Suster Noni yang dinyatakan negatif corona. Nah, Suster Nita ini yang menjadi temannya, yang mengantar dan menjemputnya sampai kembali ke kota di mana Suster Noni ini berada. Dan wawancara ini saya ajak kita boleh bersama-sama belajar sehingga bisa mempererat tali persaudaraan kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Suster Nita. Iya, Iyo, dengan Andre yang YouTube. Iya, bagaimana Pak? Iya, beta panggil Usi juga. Iya, siapa Pak? Video yang ada di Facebook itu Usi sendiri yang rekam akang. Iya. Usi ini satu puskesmas dengan Suster Noni atau? Iya, satu puskesmas. Satu rekan sejawat juga di situ berarti. Oke. Lalu apa maksudnya, memang dapat lihat dukungan dari masyarakat itu tinggi sekali ya, dapat lihat. Iya. Wow, begitu. Iya, waktu pokoknya sungguh luar biasa masyarakat. Oke. Iya. Usi Nita sendiri perasaan bagaimana waktu kan auto ambulans tuh mau pergi ke Piru itu, lalu dapat stop di tengah jalan, lalu dong sembayang begitu, rasanya bagaimana Usi? Untuk pendeta, maksudnya untuk pendeta ya? Iya, artinya kan ini kan dorong kan beda agama tuh. Kalau kan belakang ini katong lihat di Indonesia ini dong baku hantam terus deng soal agama tuh. Nah, dong pakai politik. Iya, kita membeda-bedakan agama, bahwa ini orang Islam, ini orang Kristen. Iya. Kayaknya maksudnya kita bersatu begitu untuk melawan COVID ini. Yes. Jadi persaudaraan yang Pela Gandung itu betul-betul bikin terharu juga di sana ya. Iya. Dan beliau punya doa juga, meskipun aku sama beliau berbeda agama, tapi sungguh menyentuh hati. Iya. Jadi kemanusiaan ya, kau bukan bicara soal agama yang bakal lain tagal agama bodoh-bodoh punya begitu.
Iya, fake. Ya. Artinya dorang kan suka pakai agama. Iya. Dong saya mengerti ketong punya penderitaan waktu ketong kerusuhan di Ambon toh, di daerah di Maluku dulu. Iya. Dong saya mengerti darah tak tumpah, generasi ancor gara-gara agama nih begitu. Lalu dong bakalai begitu tuh, satu agama dengan agama lain kasih menjelekkan lain, dan beta kepingin lawan itu. Mungkin Usinita bisa ada pesan sedikit untuk masyarakat satu Indonesia yang suka bakalai-bakalai gara-gara agama nih, mungkin Usi bisa kasih pesan sedikit begitu. Kita pribadi juga bingung kok, maksudnya ada orang, kita sendiri orang Islam bingung, loh kok ada orang Kristen berdoa untuk orang Islam. Iya. Maksudnya padahal ya waktu dulu kan saya ada kan, kok ada kayak begini, ada orang Kristen berdoa untuk Islam, baru menyentuh sekali di hati. Yes. Ya maksudnya aku juga terharu. Iya. Sungguh luar biasa. Jadi ketong bersaudara, satu darah, satu kemanusiaan, dan ketong juga berharap apapun agamanya ketong bisa menjadi manusia yang lebih baik untuk bangsa ini toh. Iya. Usinita dan kebanyak lah sekali lagi untuk waktunya. Iya Pak, sama-sama. Ya. Terima kasih. So, bagaimana teman-teman? Mengharukan bukan? Dan indah sekali ketika melihat ada persaudaraan yang tidak memandang agama yang terjadi, yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh warga Kairatu. Dan gue kira ini menjadi satu berita yang baik teman-teman, pembelajaran buat Indonesia secara umum, dan secara khusus bagi mereka yang suka menggunakan agama, tetapi kemudian menyebarkan kebencian terhadap orang-orang yang tidak seagama dengannya. Norak loh semua. Satu perkataan dari Suster Nita tadi, beliau terharu dan tidak menyangka bahwa ada orang-orang Kristen yang kemudian mendoakan mereka dengan tulus. Dan itu ditunjukkan dari video yang tadi kita saksikan. Ini menunjukkan bahwa agama seharusnya membawa kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Jadi gue harap tayangan ini kemudian mencerahkan kita dan memberi damai sejahtera buat setiap kita yang menonton. Di video selanjutnya gue akan merilis perbincangan dengan orang yang bersangkutan, yaitu Suster Noni sendiri ya. Dan teman-teman doakan, siapa tahu gue juga dapat kesempatan berbincang-bincang dengan oknum pendeta yang mendoakan Suster Noni juga. Gue berharap video-video seperti ini boleh menginspirasi kita menjadi Indonesia yang berbineka tunggal ika, Indonesia yang maju, Indonesia milik kita semua. So make it simple, make it meaningful, may God bless you. Teman, ada sebuah kejadian wawancara yang begitu indah. Suster ini mengatakan dia begitu terharu dan tergerak sekali dengan apa yang orang Kristen lakukan. Teman-teman semua, saya ingin memohon kepada kita orang-orang Kristen. Kalau rekan kita yang Muslim menghina kita, menghantam kita dengan kalimat-kalimat yang tidak benar, mari kita belajar untuk menjaga perkataan kita, untuk tidak membalas hinaan itu, tetapi justru kita belajar untuk mengasihi mereka. Bukankah itu yang Yesus ajarkan? Bagaimana kita dipanggil bukan untuk menjadi pembenci-pembenci, tetapi kita dipanggil untuk bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 44, di sana jelas dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, kasihilah mereka yang adalah musuh kita, berdoalah bagi mereka dan berkatilah mereka. Teman-teman, ketika kita belajar bersama-sama prinsip firman Tuhan ini, justru yang terjadi nama Tuhan yang dimuliakan. Teman-teman, saya rindu juga bersama-sama untuk teman-teman saya yang Kristen. Mari kita jangan membombardir dengan kalimat-kalimat yang menyerang, kalimat yang menghina teman-teman kita yang Muslim. Tapi kita belajar merangkul mereka dari segi persamaan yang dimiliki, supaya kita justru tidak menimbulkan sebuah kebencian di dalam diri mereka, tapi justru tali persaudaraan itu terjadi sebagai sarana kita boleh mewartakan kasih Kristus. Nah, buat teman-teman saya yang Muslim juga, mari kita pelihara persaudaraan. Kita adalah sama-sama manusia
Janganlah perbedaan agama itu membuat mulut kita menghina dan mencaci maki dan bahkan menyerang pribadi seseorang dengan mengatakan bodoh dan tidak berhikmat. Teman-teman saya yang Kristen, saya mohon dengan sangat terlebih lagi untuk kita, untuk menjaga perkataan di dalam kolom komentar di bawah. Mari kita justru berdoa supaya kita memerangi wabah ini bersama-sama. Di akhir video ini, izinkan saya boleh berdoa untuk teman-teman saya yang Muslim yang mungkin juga bergumul ketika menjadi seorang perawat, bahkan dokter yang harus memerangi wabah ini. Dan saya juga mau berdoa untuk rekan-rekan Kristen yang juga tidak kalah menjadi relawan yang turun di lapangan untuk membantu mereka yang terkena wabah ini. Saya mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk teman-teman saya yang Muslim, yang saya tidak tahu namanya, yang saat ini mungkin mereka kelelahan di rumah sakit, mereka sebagai suster, mereka sebagai dokter, mereka bahkan tidak berani pulang di masa lebaran yang biasanya mereka silaturahmi dari satu rumah ke rumah lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Engkau yang boleh segera mengakhiri wabah ini, supaya terjadi satu kehidupan yang lebih baik. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan untuk orang-orang Kristen juga yang memerangi masalah wabah ini. Tuhan, mereka yang ada juga di lapangan yang menjadi relawan, Tuhan Kau berkati dan bahkan lindungi. Tuhan, berdoa untuk seluruh suster, seluruh dokter, seluruh relawan yang turun ke lapangan, yang membantu memerangi wabah ini. Hamba-Mu berdoa, tutup bungkus mereka, supaya daftar dokter, daftar perawat, daftar relawan yang meninggal dunia boleh makin sedikit. Tuhan, hamba-Mu berdoa memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya rindu video ini boleh memberkati kita dan kita bersama-sama mencontoh apa yang baik yang ditunjukkan oleh warga di Maluku dan juga oleh suster ini. Sekian video saya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.